Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini beserta teman saya yang beranggotakan Dani Trianggono NIM 13 dan saya Abiah Lauza Setiawan NIM 14 yang mengambil pola PMP, yaitu program mengajar perintis. Dan saya di sini akan presentasi hasil PLP 2 dengan tema efektivitas pembelajaran daring dengan grup WhatsApp terhadap hasil belajar siswa di SDN Pucangan 03. Yang pertama ada topik pembahasan, terdiri dari 1. Pendahuluan, yang kedua metode pelaksanaan, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Selanjutnya ada pendahuluan. Di pandemi COVID-19 ini, di dunia membuat berbagai usaha dilakukan untuk memutus mata rantai penularan. COVID-19 memaksa berbagai aspek kehidupan berubah. Pemerintah memutuskan work from home atau WFH. Belajar pun diharuskan daring. Dalam pembelajaran ini, guru dituntut berusaha mengkreasikan pembelajaran agar tetap berjalan, meski tidak di sekolah. Dikenalah belajar daring. Disinilah problem itu. Tidak ada waktu lagi untuk mempelajari semuanya bersama-sama dan memaksa untuk tetap di rumah. Maka guru harus bisa menggunakan berbagai media yang familiar digunakan orang tua. Harapannya tidak mempersulit untuk orang tua dalam penggunaan media tersebut. Proses belajar tetap berjalan. Salah satunya media pembelajaran melalui grup WhatsApp. Penggunaan grup WhatsApp sebagai media belajar banyak terjadi di tingkat sekolah dasar. Tentu karena berbagai pertimbangan. Pada level pendidikan tinggi, grup WhatsApp hanya salah satu media. Berbeda dengan sekolah dasar. Dari survei yang dilakukan peneliti, 100% belajar daring hanya menggunakan media grup WhatsApp. Yang berikutnya ada metode pelaksanaan. Terdiri dari 4. Yang pertama adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pelaksanaan penelitian dimulai dari tanggal 26 Juli 2021 sampai 4 September 2021. Dilaksanakan di sekolahan SDN Pucangan 03. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel seluruh siswa dan wali murid dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 di SDN Pucangan 03. Berikutnya ada teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk mendapatkan data. Hasil dan pembahasan. Grup WhatsApp hanya komunikasi texting, maka ini tidak membutuhkan kuota yang besar sehingga berbiaya rendah. Selain itu, melalui grup WhatsApp bisa dikirimkan gambar, voice note hingga video. WhatsApp juga aplikasi dengan jumlah pengguna yang sangat besar. Jadilah grup WhatsApp sebagai aplikasi yang paling banyak digunakan terkait dengan komunikasi guru dan orang tua selama pandemi COVID-19 ini. Berikutnya bisa dilanjut dengan Mas Dani. Baik, terima kasih untuk Mas Abiah. Saya lanjut ya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu efektivitas penggunaan grup WhatsApp sebagai media pembelajaran. Dalam diagram ini ada pilihan ya, tidak, dan mungkin. Untuk pilihan yang ya itu ada 25,5%. Kemudian untuk yang tidak ada 41,2%, dan yang mungkin 33,3%. Artinya orang tua menganggap guru kurang kreatif. Kenyataannya memang sekolah daring ini memperlihatkan bagaimana keaktivitasan guru. Ada yang hanya setiap jadwalnya memberikan tugas untuk dikerjakan pada buku halaman ini hingga halaman ini. Bahkan sebagian guru mati kutu, tidak dapat melakukan pembelajaran daring karena mereka pun tidak menguasai berbagai platform pembelajaran daring. Kemudian perbandingan sekolah dan rumah sebagai tempat belajar. Dalam diagram ini terdiri dari 3 tadi ya, yang ya, tidak, dan mungkin. Untuk pilihan yang ya itu terdiri dari 41,2%. Kemudian untuk yang kedua yang tidak ada 39,2%, dan yang terakhir yang mungkin ada 19,6%. Dari wawancara penelitian 41,2%, anak merasa lebih senang belajar di rumah
tidak jauh berbeda dengan 39,2%, yakni sekolah lebih menyenangkan. Sisanya 19,6% tidak yakin. Belajar di sekolah, tentu pembelajaran akademisnya sesuai dengan struktur kurikulum. Di Indonesia, struktur kurikulum masih sangat padat. Kurikulum 2013 implementasinya juga masih jauh dari ideal atau Damanik 2013. Berbeda dengan di rumah, guru terlihat lebih menyederhanakan pembelajaran. Makanya di rumah waktu belajar bisa lebih pendek. Untuk kesimpulan PPT ini, presentasi yang saya jelaskan ini, yaitu pembelajaran daring memang kurang kreatif dan kurang efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena oleh berbagai faktor, diantaranya kurangnya penjelasan yang komprehensif dan sederhana dari guru, rendahnya aspek efektivitas dan psikomotorik pada pembelajaran, serta internet, kemudian kesibukan orang tua dan latar belakang pendidikan orang tua. Kedepannya, pembelajaran daring ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Kapasitas guru dan kemampuan orang tua mesti menjadi salah bahan pertimbangan yang penting. Perlu upaya serius dari semua pihak, terutama untuk membangun sistem pembelajaran daring yang efektif. Tidak lagi sistem pembelajaran daring rendah kualitas ditolerir dengan alasan di saat pandemi. Apalagi pandemi ini belum diketahui kapan akan berakhir. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan bersama teman saya Abiyah. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata yang tidak berkenan, bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.